ambil punggung kakinya, tarik ke belakang, tekan ke bawah dengan berat badan. Jadi bukan dengan tenaga tangan ya, tapi dengan berat badan. Nah, oke. Hitungannya detik sebetulnya. Ya, cuman kalau lagi pelatihan biasanya lebih lama lagi. Oke, tapi kita ambilnya cukup antara 3 atau 5 detik. Nah, oke, kemudian dicengkram jari-jarinya ya, dorong ke depan. Ya, masih pakai berat badan. Nah, boleh dibantu dengan lutut. Nah, jadi lututnya simpan di atas kaki, dorong ke depan. Nah, ini akan memperbaiki kontur di bagian bawah tumit. Ya, kalau yang pertama tadi di atas. Nah, atas, bawah. Nah, kemudian balik lagi. Ya, kita buka. Jangan terlalu lebar, cukup satu bahu kita saja. Nah, tekan keluar. Ya, jadi akan memberikan stimulasi ke bagian dalam. Nah, oke. Kemudian dibalik, tekan lagi ke dalam. Nah, ini yang sering saya sebut sebagai simetris. Nah, simetris yang betul itu adalah ketika kita lipat ke dalam, itu tidak ada lorong yang terbentuk. Ya, jadi kalau masih ada lorong, ini menunjukkan bahwa posisinya masih belum simetris. Lorong yang mana Pak ini? Ya, lorong ini, betul. Ya, betul. Nah, lorong bukan di tengah Bu, lorongnya Bu. Ya. Ya, lorong. Ya, maksudnya itu betul. Itu bolong. Jadi semakin tinggi lutut terangkat itu semakin tidak bagus. Ya, nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang kalau diginiin itu tinggi sekali. Nah, coba dilemesin. Bukan karena faktor gemuk atau enggak? Kalau yang kurus kan bisa lebih nempel. Enggak juga, enggak jaminan. Jadi berarti enggak bagus juga Ustaz ya? Enggak bagus. Nah, ini banyakan biasanya ini. kalau pemijat enggak ada yang mijat. Nah, ya. Nah, apa namanya? Yang kedua itu adalah tekanan. Jadi seolah-olah dia menahan tekanan kita. Ada perlawanan. Ya, meskipun dia lemes ya, coba dilemesin. Nah, coba perhatikan. Nah, tuh kan, dia seperti menendang balik. Nah, ini menunjukkan bahwa posisinya sangat kaku. Ini sangat tidak bagus. Ya, yang bagus itu adalah ketika dilepas itu mengalirnya pelan-pelan. Nah, terbuka. Nah, seperti itu. Nah, dilepas dia langsung plak. Iya, ketika dilepas kayak gini kan, tuh. Berontak. Seperti berontak. Gitu ya. Ya, ini menunjukkan bahah ligamennya atau tendonnya dalam keadaan sangat tegang sekali. Ya. Nah, ini aliran-aliran pembuluh. Pembuluh itu ada 4 ya. Ada darah, saraf, limfa, dan bases. Bases itu apa? Meridian sama juga ya. Cuman kita mengambil istilahnya bases karena meridian itu sudah dipakai oleh akupunktur. Jadi ketika orang bilang meridian itu koneknya ke akupunktur. Nah, kalau bases itu harapannya adalah koneknya ke PTB. Ini basesnya mana gitu ya. Nah, itu ke PTB. Nah, jadi dalam keadaan tegang seperti ini, keempat jalur itu akan terjadi kemacetan. Ya, sampai posisi tulangnya itu disimetriskan lagi. Ya, ketika sudah simetris, maka dia akan lancar kembali. Oke, kemudian ini udah nggak tegang? Masih. Masih ya. Nah, kemudian kita goyang bambu yang pertama. Ya, jadi dari ini bases tulang belakang. Ya, jadi sebelum kita perbaiki tulang belakangnya, kita stimulasi dari basesnya dulu. Ya, mengalir dari atas sampai tumit, kemudian naik sedikit di atas tumit di bawah mata kaki, tekan, putar keluar. Ya, ini kidney. Kidney itu ginjal. Kenapa mesti distimulasi kidney? Karena gerakan-gerakan PTB ini sangat kuat detok, ya, terutama detok bagi toksin yang sifatnya larut air. Jadi salah satu hasil dari PTB itu adalah detoknya maksimal. Jadi kalau buang air kecil itu keruh, ya, kemudian berbusa, kemudian baunya lebih menyengat. Kenapa? Karena jumlah toksin yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada yang sebelum di PTB. Oke, ini kidneynya disiapkan dulu. Ya, karena nanti akan banyak darah yang harus disaring lewat kidney. Nah, kemudian goyang lagi ke atas. Nah, ini SP ya, limfa. Nah, tetapi sebetulnya kita sih sedang memperbaiki otot yang ada di betis di sini. Ya, kita bisa merasakan di jempol kita ini rasanya kaku, tegang. Nah, jadi yang akan memberesin otot itu bukan tangan kita.
ya, tapi ototnya sendiri. Jadi tangan kita itu sifatnya merangsang saja, sama seperti beras ya. Beras itu kan kalau kita masukin ke gelas, gelasnya penuh, itu konturnya masih berantakan Pak. Ciri khasnya apa? Itu lemah. Jadi kalau kita tusuk pakai pensil ya, kemudian kita angkat lagi, maka pensilnya akan keluar. Nah, ketika distimulasi, diketruk-ketruk gini ya, tek 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 tek, dia jadi padat, ya kan? Volumenya seakan-akan berkurang. Nah, itu konturnya sudah rapi. Nah, kontur rapi ini kuat Pak. Begitu ditusuk pakai pensil, kita angkat pensilnya, itu gelasnya akan ikut terangkat, ya, ngepot gitu. Nah, makanya ketika sudah dirapikan konturnya, maka kekuatannya akan pulih, gitu ya. Oke, ini dengan pijatan goyang bambu. Nah, sampai sini. Kemudian turun lagi ke bawah, ya. Sampai berapa lama tuh Pak? Kenapa? Yang begitu-gitunya berapa lama? Oh, apanya? Pijatannya? Goyangannya? 1 kali saja. Ya, jadi 1 kali ke atas, 1 kali ke bawah. Kalau mau ditambah, hati-hati, ya, karena kalau setiap penambahan itu ongkosnya beda lagi. Ya. Harganya naik. Makanya hati-hati banget, ya. Cek dulu saldonya. Kirain takut jatuh atas sama Biasanya sekali KTP itu berapa kali Harganya ke ke customer sebetulnya relatif ya, tergantung kemampuan dari masyarakat di itu, ya tergantung segmen lah ya. Jadi antara karyawan sama manajer itu kan juga biasanya kalau kelas director, manager dikasih harga murah itu malah ini seperti direndahkan gitu ya, atau menganggap oh ini terapi murahan gitu. Nah, tapi kalau yang orang segmen bawah memang duitnya budgetnya cuma segitu. Ya, ada juga yang pernah ngasih sampai 2M. Iya, makasih Mas. Gitu. 2M ya. 1 T. Terima kasih. Ya, kalau 1 T ya. Ya, 1 ember. Ada 1 T ya. Nah, jadi kalau mau dikumpulin saya udah banyak M-nya itu. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah ke bawah kita gunakan telapak tangan ya, masih goyang bambu seperti ini. Jadi lebih menguatkan yang pertama. Nah, tapi ini sampai ke atas ya, sampai ke paha sini. Jadi kakinya boleh maju ya, disejajarkan dengan telapak kaki. Kemudian di sini ada pembuluh darah aorta yang besar yang muncul di permukaan, itu ada 4 tempat. Nah, ini yang akan mengaliri darah bagian bawah ya, dari termasuk ke alat kelamin juga di sini ya. pas selangkangan berarti ya Pak ya? Iya, selangkangan persis di sampingnya kelamin. Nah, ini kita bisa totok sampai tekanan darahnya itu denyutnya menguat ya. Jadi pasien akan merasakan dingin dulu di kaki karena alirannya di stop kan. Nah, kemudian kita buka sambil diusap. Nah, itu ada sensasi rasa hangat. Kerasa hangat ya? Rasa ya. Nah, jadi gerakan kita tuh pakainya berat badan Bu, tidak pakai tenaga begini. Enggak, tapi ini goyang-goyang. ya, digoyang badannya. Berarti kan tadi itu kan sampingnya samping kelamin itu Pak. Iya, persis di sampingnya. Ya. Nah, Aorta. kenapa? Namanya aorta. Ya, itu ukurannya ukuran aorta. Kalau namanya untuk yang ke bawah sini namanya iliak. Nama pembuluh darahnya itu iliak, tapi ukurannya adalah ukuran aorta. Nah, aorta itu yang paling gede. Nah, makanya dia berdenyut, ada 4 tempat ya, di sini, di leher, ketiak, sama pergelangan tangan. Jadi ini kalau sampai putus itu aliran darahnya kenceng, tapi ini yang paling ujung, paling kecil. Ya, kita suka lihat ada orang bunuh diri di sini ya. Saat itu rata-rata gagal karena ini pembuluh darah aorta yang paling kecil. Nah, kalau mau berhasil itu di sini. Iya, cepat. Ya, ini jantung sebelah kiri. Ya, nanti kalau ada yang bunuh diri kasih tahu. Ya, kalau dia potong di sini, jangan di situ, salah. Di sini aja. Kata dia sakit nggak jadi dah. Cuman jangan dibantuin Pak. Kalau dibantuin nanti kita yang dianggap pembunuhan gitu ya. Tapi dibilangin, Bu maaf, bukan di situ tempatnya, di sini. Biar cepat, dalam waktu 2 menit 5 liter darah kita sudah habis. Iya, iya, di ketiak sebelah kiri. Ya, bukan sebelah kanan juga ya, tapi jantung itu posisinya agak ke kiri ya. Paling cepat di sini. Cepat segini. Iya, di ketiak. Jangan dipraktekin. Boleh nggak apa-apa kalau mau praktek. Oke, kemudian dirapatkan ya.
kakinya rapatkan, kita bergeser ke sebelah kanan. Nah, jadi posisinya awalnya itu kita ambil sejajar dengan lutut. Nah, kemudian diangkat sejajar dengan paha. Nah, ambil telapak kakinya dengan posisi tumit dipegang dan kakinya masuk ke lengan. Nah, kemudian naik. Nah, kita ke dadali, ya. Jadi meningkat kekuatannya. Nah, ini diayun supaya nggak capek. Nah, 1, balik lagi, turun lagi, 2, balik lagi, turun lagi, 3. Nah, oke, sekarang dari bawah ke atas. 1, oke, naik lagi, 2, oke, balik lagi, naik lagi, 3. Nah, ini kalau mau nambah juga boleh, tapi cek dulu saldonya, ya. Karena satu ayunan ini 10.000. Ongkosnya beda, ya. Oke, kemudian ngambilnya dari sini, semuanya diseragamkan, ya. Nah, kemudian dorong ke depan sampai terbentuk sudut 90. Ya, kalau sudah sudutnya 90, kita pindah ke dada limanti, ya. Lebih kuat tekanannya karena dia akan sampai ke pinggul. Nah, sini. Tekan ke bawah, dorong ke atas. Nah, jadi yang mendorong itu adalah berat badan kita ini. 1, 2, 3. Nah, kemudian digeser keluar. Nah, simpan ke kaki. Jadi kaki ketemu dengan kaki. Nah, tangannya seperti ini. 1 di pinggul, 1 di lutut. Dorong. Nah, tangannya nggak ditahan ya? Nah, tangannya nggak ditahan. Nah, ini supaya tekanannya ini lembut, ya. Bisa saja kita nahan seperti ini atau seperti ini. Nah, tapi ini akan memberikan stimulasi yang lebih kuat. Nah, itu ada di sesi 2 nanti, ya. Di sesi 1 ini masih mengalir dulu ke atas. Nah, jadi kita tahan di sini. Nah, ini juga lorong, ya. Ketika ini didorong ke arah depan, maka yang simetris itu pundaknya rata. Ya, pundak rata dengan matras. Nah, tidak terangkat. Nah, kemudian tarik lagi ke belakang. Nah, sampai lututnya di atas, pegangin, ya. Kita turun. Nah, turunnya itu di bawah lutut. Nah, ini lutut, kita di bawahnya. Nah, kita menghadap ke depan, mutiara 1, simpan ke depan, ya. Jadi sebelum melakukan satu gerakan, terapisnya sudah on the position dulu gitu, ya. Sudah pada posisinya dulu. Nah, pindah ke japati. Nah, japati ambil di betisnya. Nah, kalau dia kaki kanan, kita kaki kiri. Ya, dari atas dulu. Ini goyang bambu tipe 2. 1, balik lagi, turun ke bawah. 2, balik lagi, turun ke bawah. 3, balik lagi. Nah, dari bawah ke atas lagi. 1, balik lagi, naik ke atas. 2, balik lagi, ke atas lagi. 3. Nah, balik lagi. Nah, kemudian turunnya kemana? Turunnya ke lutut. Set, jadi lutut ketemu lutut. Nah, kita geser ke sini. Tep. Nah, jadi sebelum melakukan gerakan, terapisnya sudah pada posisi. Nah, ini. Dulu kita nggak diajarin masalah posisi terapis. Yang kita diajarin adalah gerakannya. Jadi gerakannya seperti ini, ya, seperti yang saya lakukan sekarang. Tapi posisi duduknya terserah. Ya, mau ada yang begini juga boleh, mau duduknya sila juga boleh, dan seterusnya, ya. Makanya kita kaji dulu, ya, mana-mana duduk yang memberikan tekanannya efektif tapi efisien ke kita. Nah, maka ketemulah mutiara 1, mutiara 2, dan seterusnya. Nah, oke. Tepuk. 1, 2, 3. Pelan-pelan saja. Ya, kenapa harus pelan? Karena yang kita tepuk adalah kapiler yang posisinya sangat dangkal. Ya. Hanya 5 mikron di bawah kulit, cukup diusap pun sebetulnya sudah kena. Ya, maka tepukan seperti ini akan memberikan kejut supaya sumbatan itu lepas. Coba ya, kalau kita lihat paralon atau selang, ada sumbatannya itu, kita gini-gini, tuk 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 tuk, nanti dia ngalir lagi, ya, seperti itu. Oke, boleh 3 kali, boleh juga lebih dari itu. Ya, oke, kemudian dorong ke atas lututnya, ya, sambil dipegangin, kita merapat ke pinggul. Nah, sini sudah merapat ke pinggul, kita ambil lutut sama telapak kaki. Nah, ini harus betul-betul dalam keadaan rileks, lemes, ya, jangan ditahan, ya. Kenapa? Karena putaran ini akan memicu
cairan. Helikopter. Nah, cairan yang untuk melumasi sendi namanya cairan apa? Sinovial. Nah, sinovial itu ada di setiap sendi. Nah, dia akan terpicu kalau sendi itu berputar. Ya, maka ketika diputar itu dibiarin. Ya, supaya apa? Supaya cairan yang keluar itu juga banyak. Ya, makanya salah satu penyebab kenapa PTB itu pasiennya habis di terapi enteng gitu ya. Karena ibarat motor itu olinya diganti. Ya, salah satunya itu. Nah, oke, kemudian luruskan ke belakang. Ayun-ayun ya, relaksasi. Nah, setelah itu tarik ke samping, dorong ke arah perut. Nah, posisinya menyilang seperti ini. Oh, kalau yang gemuk nggak nyampe ke dada Pak? Jangan dipaksa. Sama Iya. Ya, kalau ya memang kita pernah ketemu, saya sempat nerapi yang beratnya 115. Ya. Ya, ini pergelangan kakinya itu segede gini. Iya, mau gemuk susah. Iya. Ya ini kan aja semampunya dia gitu. Ya, jangan dipaksain. Nah, ini ayun-ayun lagi. Tarik ke samping, dorong lagi ke perut. Nah, 2, kemudian lagi ayun-ayun lagi. Tarik lagi, dorong lagi. 3. Ini enggak di posisi begini ya, lebar. Kenapa ini? Nah, sebetulnya dilebarin gini. Nah, gini ya. Iya. Gitu ya. Nah, cuman masing-masing orang kekuatannya beda. Ya, ada yang bisa sampai begini, ada juga yang begini. Yaitu tergantung yang bersangkutan posisi pelvisnya seperti apa. Ya, tapi yang dimaksud itu adalah yang melintang. Kalau bisa ya melintang begini. L. Iya, membentuk huruf L. Nah, cuman kondisi kaki orang ada yang bisa, ada juga yang tidak. Nah, tangan juga sama. Ya, tangan itu kita bikin huruf L, tapi ada yang nggak bisa, gitu ya. Jadi kita ngikutin kemampuan pasien, bukan ngikutin maunya kita. Maunya kita begini, tapi mampunya segitu ya segitu. Ya, oke. Kemudian kita putar lagi ke arah dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau sudah 5, sekarang ganti posisi tangan ya. Yang pegang kaki pindah ke lutut, yang pegang lutut pindah ke tumit ya. Kemudian kita putar setengah lingkaran ke depan. Nah, sampai tangan kita lurus begini. Nah, kemudian kita turun ke bawah. Ya, sampai bawah baru kita lanjut. Nah, ini kita lihat lututnya udah sangat tinggi sekali ya. Jadi kalau kita tekan, nah ini lorongnya sangat tinggi. Ya, ini belum simetris. Ya, jadi nanti kalau kita rutinkan, ya bakal simetris nggak? Ya insya Allah. Ya, asalkan rutin. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita pijit sini. Nah, terus ke atas. Relatif sebetulnya, relatif. Prakteknya berapa? Pengalaman berapa? Nah, kalau iya, yang berlorong. Ya enggak. Cuman boleh jadi di satu gerakan dia tidak berlorong, tapi di gerakan yang lain masih ada lorongnya. Jadi kalau berapa kalinya kita nggak bisa memprediksi secara akurat ya. Yang penting dirutinkan. Cuman saya sering menyarankannya itu adalah 10 kali terapi. Nah, yang jelas akan ada perbaikan meskipun belum 100%. Tapi kalau dianya rutin ya bisa simetris lagi. 10 kali datang maksudnya? Iya. Iya. Ya. Per berapa? Nah, yang paling ideal ya tiap hari sebetulnya. Tiap hari. Oke, kemudian setelah kita pijit pakai jempol, ya balik lagi ke bawah. Oke, kemudian kita tepuk lagi, sama ya. 1, 2, 3. Oke, kemudian ambil lutut sama telapak kakinya, ya lututnya dorong ke atas, telapaknya tarik ke bawah, kemudian simpan, dilipat ke depan ya. Naik badannya, simpan di perut. Nah, kitanya maju. Ya, tahan di pinggul. Ya, tangan kaki kita di pinggul. Tangan kita yang kiri di lutut, yang kanan di paha. Ya. Kemudian tekan dulu pahanya, dorong ke depan. 1, balik lagi. Ya, turun ke bawah, tekan lagi. 2. Nah, lagi. Ya, makanya cewek sama cewek lagi. Ya.
Kalau sama istrinya boleh ya. Seorang laki-laki nerapi sama istrinya nggak apa-apa. Nah, oke. Satu, ya naik lagi. Dua, oke balik lagi, naik lagi. Tiga. Nah kalau sudah, sekarang pegang sini, ya. Buka ke samping dadali, simpan di lutut. Nah tangannya yang kanan tekan lutut bagian dalam. Nah ini sambil ditekan, otomatis lutut kitanya dorong ke depan ya. Satu, pindah lagi. Dua, balik lagi, pindah lagi. Tiga. Nah lagi dari dalam keluar. Satu, oke, keluar lagi. Dua, keluar lagi. Tiga. Nah dari sini kita sliding ya, lipat ke dalam, turun ke bawah, masuk. Nah sliding kan. Jadi gerakannya itu simple. Jadi dalam hitungan detik seorang terapis bisa berubah posisi. Ya, kalau masih ribet-ribet, nah itu berarti belum menguasai betul. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Oke. Nah ini cuma 2 titik ya, 1, 2. Nah dari sini 1, 2. Nah, Ini yang buat pelumas dengkul kali ya Pak Haji? iya, salah satunya itu. Dengkulnya suka oklek-oklek. Ya. Terus Kemudian ya? goes, ngabose ya, ngabose seperti ini. Nah dua-duanya dimainkan. Nah kalau sudah, baru kita tumpangkan. Nah kita geser, geser, ya, numpang juga. Ini dorong ke atas, stop, dorong ke atas. Nah ambil ini. Jadi memperbaiki pelvis itu harus dari semua penjurunya, ya. Jadi semua arah yang mengarah ke pelvis itu kita ambil semua. Jadi yang saya pelajari, saya perhatikan itu nggak bisa. Oh pelvisnya geser langsung dibenerin, itu nggak bisa. Ya ini menurut apa yang saya dapatkan. Meskipun ada juga yang langsung gitu ya, ke situnya gitu. Nah tapi kalau saya lebih suka dari ujungnya dulu, ya ujung bawah sini sampai ke pelvisnya. Nah kemudian kita simpan di sini di antara paha dan pantat. Nah kita luruskan, ya, tarik ke belakang. Nah jadi badan kitanya yang turun, ya, jangan ditarik pakai tangan, itu capek nanti, ya, tapi badannya yang agak turun ke bawah. 1, dorong lagi, tarik lagi. 2, ya, iya, dorong lagi, tarik lagi. 3. Nah kemudian dorong sekali lagi, simpan kakinya ke bawah, ya, simpan di lutut. Nah kemudian kakinya masuk. Nah masuk, bertumpu, angkat pantatnya. Nah kemudian disejajarkan lutut dengan lutut. Nah baru kita naik. Nah ini dorong ke atas, ya. Ini dada limanting, berarti kekuatannya paling kuat. Nah ini supaya simetris lagi, ya, ditekan 3 kali. Nah oke, kalau sudah ambil, simpan di lutut bagian luar, tekan, dorong lagi. Putar lagi ya? Ya, enggak diputar lagi. Nah sampai sini, balik lagi, kemudian turun mutiara 1, lipat di atas lutut, ya, tahan pinggulnya, tekan lututnya. 1, naik. 2, naik lagi. 3. Oke, dari atas ke bawah. 1, turun. 2, turun lagi. 3. Oke, kemudian ambil pergelangan kakinya, ya, ambil, angkat 2 hitungan, ya, angkat 1, 2, ya, jadi menghadapnya ke depan terus ke atas. Nah kalau sudah begini, baru kita naik badannya, ya. Ini pasangan. Kalau ini dilipat, pasangannya adalah lutut, jadi lututnya yang maju. Nah ini yang lurus, pasangannya adalah kaki. Nah jadi kakinya yang maju. Nah kemudian simpan di pundak, dorongnya ke arah dada. Nah 1, sampai lumbarnya naik. Jadi sebetulnya yang sedang kita terapi adalah lumbar, ya. 1, ya, balik lagi, tekan lagi. 2, balik lagi, tekan lagi. 3.
Oke, balik lagi. Kemudian kita tekan telapak kakinya, dorong masuk ke dalam. Set. Nah, ini dari atas ke bawah. 1, balik, turun ke bawah. 2, balik lagi, ke bawah lagi. 3. 3. Oke, kemudian dari bawah ke atas. 1, 1, balik naik ke atas. 2, 2, balik lagi ke atas lagi. 3. Nah, dari sini kita tahan kakinya. Sambil kita tekan ke bawah, kita buka. Ya, geser ke belakang pantat, kemudian kita berdiri. Set. Nah, sudah berdiri, pegang pergelangan kakinya, ya. Pergelangan kakinya, kemudian siman ke belakang. Nah, siman ke belakang, dekatkan lututnya, maju. Nah, ini langsung dijepit, ya. Jadi lututnya dijepit. Nah, sudah dijepit, tahan, digilas, ya. Tangannya menghadap ke bawah, tekan, dibuka. 1, tutup, buka lagi. 2. Oke, ulangi lagi. 1, Oke. buka. Kayak di ini Pak. Apa? Kayak di Kiki ya? Di apa? Apa kayak kita nyuci Oh baju. ya, kayak meres ya. Meres baju ya. Ya. Oke, ada juga yang nyebut ini kayak orang nari, ya nggak apa-apa, ya. Mirip apa terserah saja. Tapi yang jelas fungsinya memberikan tekanan sampai ke belakang lutut ini. Nah, kemudian kita kasih yang lebih kuat. Nah, pakai siku. Tekan, dorong ke depan. 1, balik lagi. Tekan, dorong lagi. 2. Nah, diulang-ulang beberapa kali. Nah, kemudian kita gunakan jempol. Ya, direfleksi dari bawah ke atas, ya, sampai ke bawah jari. Nah, kemudian ujung jari. Nah, terakhir stimulasi. Ini kadang sakit nih Pak, diginiin bagi yang asam uratnya banyak. Ya, ini dari ujung sini sampai sini. Ini sakit sekali. Ya, padahal kita pelan-pelan saja, tapi hasilnya, nah itu nanti lihat ketika buang air kecil. Nah, Tidur nih kayaknya. Gak apa, kalau pasiennya tidur itu kosnya nambah 200.000. Oke, ya. Kemudian pegang tumitnya, kemudian yang belakang geser keluar, yang depan maju ke pundak. Nah, sini. Ya, kemudian kita dorong ke atas kepala. 1, 2, 3. Tapi itu. Nah, balik lagi pelan-pelan. Ya. Jadi si lumbarnya sampai ke paha bagian bawah, kemudian betis sampai ujung dapat semua dengan gerakan ini. Nah, jadi memang berurutan. Ya, kalau orang begitu datang langsung diginikan itu biasanya akan ada yang belum siap. Ya, belum siap itu nanti menghasilkan rasa sakit. Nah, yang biasa disebut sebagai cedera. Nah, tapi harus stimulasi dulu, ya. Baru makanya ini adalah gerakan yang paling terakhir, ya. Oke, kemudian balik dari depan ke belakang, yang belakang mundur agak ke tengah, ambil pergelangannya, mundur lagi, set. Nah, kemudian kita simpan, ya, simpannya satu-satu, simpan, ya. Kemudian yang satu lagi kita pindah tangan, ya, pindah ke kiri, majunya agak serong, dilipat sini, jadi di luar pantat, ya, jangan sejajar, tapi di luarnya sedikit, ya. Kemudian kita ambil lagi, gerakannya sama dengan yang pertama, ya. Ayo, 1, balik lagi, 2, balik lagi, 3. Nah, oke, ulangi lagi dari bawah ke atas. 1, oke, naik, 2, naik lagi, 3. Oke, kemudian ambil dari tengah. Nah, jadi kalau sudah menguasai itu tidak perlu banyak waktu, ya. Nah, jadi insya Allah sangat mudah sekali. Nah, kemudian siman lagi ini, ya, tetap dorong. Nah, tahan. Nah, jadi tekanannya itu seberat tangannya dia sendiri aja, ya. Tahan, 1, 2, 3. Oke, balik lagi, ya. Lututnya di atas nih, kita turun dulu yang kiri, turun bawah lutut, mutiara 1 menghadap ke atas. Nah, baru kondisikan pasiennya, ya. Tengah-tengah. Nah, ini juga udah lorongnya naik, ya, pakai dengkul, ya. 1,
satu, goyang bambu tipe 2 ya. 2, 2, balik lagi, ke bawah lagi, 3, 3. Oke lagi, dari bawah ke atas, 1, 1, oke naik, 2, 2, oke naik lagi, 3. Oke, kalau sudah 3 turunnya di sini. Tep. Nah, geser. Gesernya depan lutut baru kita pijat di pahanya. Nah, paha sampai atas ya, kemudian turun lagi ke bawah. Ya. Turun ke bawah sampai ke ujung lutut. Nah, baru ditepuk lagi. 1 2 Oke, 3. senang Nah, betul. dorong ke atas. Tahan. Nah, sambil ditahan kita merapat ke pinggul. Ya. Pinggul, tep. Nah, sini ambil lutut sama telapak kaki putar. 1, 1 2, 2 berendar, berendar. 3 3, 4 5. Oke. Kalau tadi yang sebelah kiri kayaknya muternya ke sini dulu tadi. Enggak, itu yang kedua. Nah, karena itu sealur dengan gerakan berikutnya. Ya, kayak ini kan pertama searah jarum jam ya. iya, yang ke arah keluar dulu. Keluar itu Searah jarum jam dia searah. Nah, nanti yang keduanya berlawanan. lawanan ya. Ya, karena itu disesuaikan dengan gerakan sesudahnya. Nah, kalau ini sesudahnya kan masih satu alur. Nah, yang ini. Ya, 1. Nah. Oke, balik lagi. Ayun-ayun. Tarik, dorong lagi. 2. Nah, oke. Ayun lagi, tarik lagi, dorong lagi. 3. 3. Oke, kalau sudah, kita putar lagi ke dalam. Nah,